Allah akan menghancurkan akan riba. menghancurkan riba Ya. dan menyuburkan sedekah. Itu kan hutang kita tutup, kita lunasi, terus babak baru. Kita modalnya jual aset, Mas. Kemarin itu ada mobil 2 kita jual, rumah 1 kita jual, kita pindah ke Jawa ini. Ya berangkat dari firman Allah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi orientasi kita itu akhirat, Mas. Istilahnya kalau es krim ini cuma sarana untuk mengejar akhirat. Yang kita utamakan memang akhirat. Jadi kita tekankan pun karyawan-karyawan di sini pun seperti itu. Per hari sekitar 20.000 juga habis. Apalagi kalau menjelang lebaran, itu es kami kurang-kurang. Mungkin sebelum subuh itu Salah sudah ngantri di luar. Kalau menjelang lebaran itu H-7 sampai H-1 itu mungkin kalau 200.000 habis. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Robani dari Tulungagung, Jawa Timur. Di samping saya adalah istri saya yang menemani sejak dari sekian puluh tahun yang lalu. Kalau usahanya bikin es krim, cuman aktivitas sehari-hari kita berkebun. Memang nggak nyambung sih, cuman kalau masalah es krim di rumah kan udah ada yang menghandle, ada yang karyawan bikin, ada yang ngambil-ngambilin. Kalau ada sales yang datang, udah ada yang ngambil-ngambilin, entah istri, entah anak kan udah ada. Jadi kita berkebun mengisi waktu, istilahnya untuk menunggu sholat kita di kebun, dan waktunya sholat ya pulang gitu. Kalau berkebun itu istilahnya untuk mengisi waktu luang aja, menunggu waktu salat lah intinya. Di kebun kita nanam itu jeruk purut itu, Mas. Jadi kalaupun kita di rumah kan ya kurang gerak lah, Mas. Usaha di rumah kan ya udah bisa dijalanin sama istri, sama anak-anak, sama karyawan di rumah kan istilahnya sudah cukup. Jadi istilahnya kita berkebun itu mengisi waktu luang. Kalau istri di rumah memasak, nyiapin itu makanan anak-anak yang kerja gitu. Es krim itu kita rintis sejak tahun 2010, Mas. Sejak dari Batam. Waktu tahun 91 kan saya itu merantau ke Batam. Umumnya orang merantau lah, nyari modal untuk bisa usaha apa nantinya sambil berpikir di sana gitu kan. Kebetulan ya pernah jadi security, pernah jualan bakso, pernah ngojek. Yang paling lama itu nyopir angkot. Nyopir angkot udah 10 tahunan. Jadi anak-anak supaya saya sekolah SMA kita udah ke Batam. Terus tahun 2013 baru pulang ke Jawa, nyoba peruntungan usaha es krim di Jawa. Sampai sekarang alhamdulillah diparingi eksis lancar, alhamdulillah. Kalau istri sebetulnya dulu kurang mendukung. Soalnya dulu kan istri saya kerja, terus saya nyoba jualan, itu pada awalnya sih jalan. Terus di pertengahan usaha kita nyoba-nyoba ngembangin usaha pinjam itu di lembaga riba gitu. Qadarullah bukannya berkembang, malah habis. Malah istilahnya ngerowok babon. Modalnya awal malah kekerowok gara-gara riba itu. Dari situ tidak setujunya karena itu. Iya, karena saya kerja kan untuk ini bayar-bayar angsuran per bulan juga kan. Jadinya saya hampir putus asa. Abinya bilang udahlah Bi, usaha yang lain. Saya bilang gitu. Tapi abinya nggak semangat, terus semangat diperbaiki gitu. Terus alhamdulillah abinya dengar kajian ya Bi. Dengar kajian kalau riba itu Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Itu kan berawal dari situ, terus itu hutang kita tutup, kita lunasi, terus babak baru. Kita modalnya jual aset, Mas. Kemarin itu ada mobil 2 kita jual, rumah 1 kita jual, kita pindah ke Jawa ini. Jenengan ke Tulungagung ini akhirnya bawa apa saja, Pak? Ya, ke Tulungagung ya bawa anak. Bawa anak sama bawa
Hidayah Mbak Hidayah Sunnah, yang alhamdulillah. paling mahal itu Mas. Paling mahal. Terus ya itu Mas, kita jual rumah yang di Batam, jual mobil, terus coba itu usaha di sini tanpa riba. Intinya itu. Kita itu Mas, kita salah sendiri. Kita ke sekolah-sekolahan, sampai ke SMP 1 Tulungagung sana, saya dulu nganter-nganter ke sana. Cuman pakai styrofoam. Jadi pagi kita loper pakai motor, sampai serandul, antar gitu, nanti siang kita ambil. Seiring berjalan waktu kan sambil nungguin box kita ambil, ya kita coba masuk ke toko-toko gitu. Dari situ berkembang di toko, berkembang. Qadarullah salesnya pada datang melamar kerja. Nah, jadi toko-toko saya terus tak kasihkan, oh ini tokonya, ini tolong diterusin gitu. Memang es krim itu idealnya kan ya di cup, kalau enggak langsung dicontong gitu, idealnya gitu lazimnya. Cuman kita inovasi, kita masukin di plastik, seperti es mambu. Jadi orang tuh makan es kita tuh dia bilang, loh ini kok kayak es krim lah, itu memang es krim. Jadi biasanya seperti itu. Ini memang tampilannya seperti es mambu. Cuman itu memang produk es krim. Jadi bahannya berbasic susu. Jadi bahannya kita masak Mas, nggak pakai Spartan atau pemanis buatan itu. Jadi anak-anak lebih aman, nggak batuk, nggak serik. Makanya para orang tua pada seneng menjajahin anaknya itu. Terus semakin kesini udah berkembang, sekarang juga bikin es drop amanah, itu bahannya kelapa, sari kelapa. Terus 3 produk kita es koko, mirip es wawan. Jadi sekarang udah 3 produk dari Robani es krim itu. Ini aroma yang Mas suka, Masya Allah, lembut dan tahan lama. Ya Robku, selalu lindungilah dia dimanapun ia berada. Dunia tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Terkadang, ia menghantammu tepat di titik tersulitmu. Hingga napasmu terasa berat dan pandanganmu mulai memudar dalam debu. Di titik terendah ini, suara-suara bising itu mendadak sunyi. Bukan karena ia berhenti, tapi karena hati mulai memanggil pulang. Ada doa yang terselip di setiap serat kain. Ada tangan lembut yang membekaliku dengan ketenangan. Di dalam sebuah game atau permainan, kami bertahan dengan berbagai cara. Tapi dalam hidup, keharuman iman mulah yang membuat kami mampu kembali dengan kepala tegak. Bro. Aku memilih untuk berdiri lagi. Sebab perjuangan bukan tentang seberapa hebat ia menyerang. Lihat ini bro, yang kita cari di depan mata. Tapi tentang seberapa tangguh ia bertahan demi mereka yang menanti. Kemenangan sejati tidak selalu berwujud penghargaan. Kadang, ia hanyalah rasa syukur yang terbungkus rapi dalam sebuah pertemuan. Kini, debu telah kubasuh. Ketegangan telah meluruh. Aku melepaskan sisa lelahku di ambang pintumu. Sebab di balik setiap keringat dan perjuangan yang keras, ada saatnya kita harus tunduk dalam kedamaian yang wangi.
Model. Alhamdulillah sekarang udah kita sertifikasi halal dari BPOM. Jadi untuk para konsumen, para pelanggan nggak usah ragu-ragu kalau konsumsi itu insya Allah halalan thayyiban. Ya berangkat dari firman Allah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi orientasi kita itu akhirat, Mas. Istilahnya kalau es krim ini cuma sarana untuk mengejar akhirat. Yang kita utamakan memang akhirat. Jadi kita tekankan pun karyawan-karyawan di sini pun seperti itu. Jadi kalau waktu sholat tiba itu masih dimatiin, kita ajak sholat berjamaah di masjid gitu, Mas. Terus yang kedua ya kita istilahnya ya merintis sedikit-sedikit lah sedekah. Walaupun belum banyak ya kita insya Allah kita memohon pada Allah minta bisa dirutinkan untuk tiap hari bersedekah. Itu kan Rasulullah juga dawuh, orang itu kalau orientasinya akhirat, urusannya akan dikumpulkan, akan dimudahkan. Tapi sebaliknya, kalau tujuannya dunia, urusannya itu akan dicerai-beraikan. Terus kefakiran di pelupuk mata. Nah, itu lafaz hadisnya ada, cuman kita bukan praktisi, jadi belum hafal. Sehari bisa produksi berapa es lilin, Pak? Perkiraan kalau es belang ori kan kita punya nama itu sekitar 20.000 pieces. Kalau es dropnya sekitar 3.000. Kalau es kokonya itu 1.500. 1.500. Marketnya selama ini ke daerah Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, sebagian Sidoarjo, sebagian Nganjuk, sebagian Surabaya. Mereka qadarullah ya semua karena Allah yang nuntun ke sini. Jadi mereka ngambil ke sini. Mereka yang jemput bola. Nah, sekarang anak-anak kita udah selesai kuliah, ya istilahnya belajar kerja, belajar nyari duit. Nah, sekarang insya Allah prosen-prosen food yang di luaran daerah itu kita insya Allah siap mengantar. Jadi kalau sekiranya mau dikirim atau apa, insya Allah kita sekarang udah siap armadanya. Mungkin tergantung situasi ya Mas ya. Mungkin kalau panas, gitu ya banyak. Per hari sekitar 20.000 juga habis. Apalagi kalau menjelang Lebaran itu es kami kurang-kurang. Mungkin sebelum subuh itu Salah sudah ngantri di luar. Kalau menjelang Lebaran itu H-7 sampai H-1 itu mungkin kalau 200.000 habis tuh Mas. Kalau hari-hari biasa tergantung cuaca. Kalau lagi panas gitu ya alhamdulillah bisa 15.000, 20.000 itu bisa habis. Kalau di wilayah Tulungagung kisaran 1.000-an Mas harga jual terakhir. 1.000 dapat es yang bergizi, tidak mengarai serik, tidak mengarai batuk gitu. Makanya mama-mama, bapak-bapak itu kalau anaknya jajan itu dibolehin gitu. Kalau es kokonya 2.000 banyak. Soalnya kan satu pieces gini kan 2 isi gitu. Jadi dijual 2.000. Kalau es dropnya juga alhamdulillah masih 1.000-an. Walaupun 1.000-an kita juga pakai gulanya gula fruktosa Mas, gula asli. Nggak berani pakai sari manis. Soalnya nanti untung banyak, kedepannya bisa pelan-pelan nyungsep gitu. Nggak berkah lah Mas. Nggak berkah, soalnya kan anak-anak bisa batuk, bisa serik gitu. Nanti lama-lama kapok, ramah orang tuanya nggak boleh. Dan itu untung Pak ya, jual Rp1.000. Oke, alhamdulillah Mas. Insya Allah itu yang namanya insya Allah keberkahan Mas. Jadi istilahnya kalau namanya keberkahan itu insya Allah walaupun sedikit nanti bisa jadi sama Allah dikasih laku banyak gitu. Maksudnya untungnya ngambilnya sedikit gitu kan. Nah nanti habisnya banyak gitu kan. Kalau dihitung secara matematis ya memang nggak ketemu lah kalau sekarang jualan 1.000 dapat. Nggak ketemu. Itu lah kalau yang namanya keberkahan itu insya Allah.
Jadi walaupun harga 1.000, insya Allah kualitasnya kita jaga betul Mas. Soalnya, Dengan sadean apa sedekah? soalnya tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Kalau sampai menzalimi orang kan nanti banyak yang nuntut saya di akhirat. Marketingnya ya itu Mas, kita istilahnya pakai jalur langit. Jadi kita jalani syariatnya, insya Allah kita memohon dibimbing untuk bisa melakukan ibadah dengan benar. Nanti insya Allah kalau kita menjalankan syariat Allah dengan serius, nanti Allah sendiri yang mengatur, yang menuntun, yang mengatur alurnya itu Allah sendiri. Insya Allah endingnya bahagia, insya Allah. Allahumma yasir wa la tu'asir wa tamam bil khair. Jadi hasilnya insya Allah mudah-mudahan hasil yang baik gitu. Jadi istilahnya kita nggak ngoyo. Ya memang di luaran ya banyak saingan ini yang ini. Ya kita kan tujuan kita kan masing-masing Mas. Kalau kita tekankan tadi, ya memang kita tujuannya orientasinya akhirat. Jadi ini kan cuma wasilah aja itu. Jadi kita tinggal hubungan kita sama Allah itu kita perbaiki, kita bagusin, kita memohon hidayah, taufik pada Allah biar dikaruniakan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah gitu. Insya Allah nanti dunianya ngikut itu Mas. Nanti mumet Pak. Awal-awal itu yang waktu pinjam riba. Semenjak kita tinggal riba, alhamdulillah step by step, sedikit gitu, alhamdulillah berkembang. Mas. Ya istilahnya pakai riba nanti ada itu jalannya menuju kehancuran itu ada aja. Nanti ada itu yang orang punya subhan, lah itu pakai riba kok nggak apa-apa, kok berkembang. Oh tunggu dulu. Triggernya tobat waktu itu karena apa Bu? Karena abinya dengar itu radio Mas, sebenarnya radio, Ya, radio. dulu kita pernah di Batam itu di sela-sela kesibukan kan kita dengerin radio. Lah itu mudarat pas yang kita setel itu namanya Radio Hang kala itu. Jadi mereka itu mendakwahkan dakwah tauhid, memurnikan ajaran Islam sesuai yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi menjarak dari situ ya kita pelan-pelan berhijrah. Kalau dari Ibu, perannya kan banyak nih Bu ya. Sebagai ibu juga ada, sebagai manajer di usaha ini juga iya, sebagai istri juga iya. Prioritasnya yang mana? Iya, sebagai ibu rumah tangga pastilah ini ya. Nomor 1 mungkin keluarga. Nomor 2 mungkin saya juga nggak sendiri, abinya juga dukung kalau masalah yang lain gitu kan. Iya, jadinya mengalir gitu aja. Alhamdulillah selama ini kan bahan datang udah ada dananya gitu, gula udah datang ada gitu. Alhamdulillah selama ini tidak ada utang gitu, Ya, jadinya ringan gitu. Nggak ada utang kita. Tidak ada utang semenjak di Jawa ya Bi. Iya, Ya, semenjak utang dulu itulah yang di nyoba-nyoba. sana. Jadinya Nyoba-nyoba ringan itu. Mas gitu kan. Jadi mungkin aktivitas pagi biasa rawat anak seperti itu, masak seperti itu ya. Jadi nanti kalau masalah nyiap-nyiapan Masakin itu anak-anak kerja. anak itu. kerja, jadi masalah gaji juga sama saya. Gaji karyawan yang nyiapin saya, untuk belanja bahan-bahan semua saya yang nyiapkan. Berapa karyawannya Bu? Sekitar 20 lebih. 25-an ya Mas. Nah, kurang lebih 25. Harga es krim yang 1.000-an itu Bu, sebulan dapat pemasukan berapa itu? Selama ini kami tidak pernah ngitung. Kata Benyamin, tidak usah kamu hitung nanti mumet katanya gitu. Soalnya enggak masuk Nggak dihitung-hitungan masuk ekonomi. Mas, nanti kalau plastik segini, gaji karyawan gaji segini, segini, gula listrik segini, segini. gitu, listrik segini. Lah kemana ini Nah, gitu? listriknya aja sekitar 15 jutaan 15 loh juta Mas. per bulan. Kita jual es 1.000. 1.000. Ya jangan bayangin. Coba jenengan bayangin loh, itu dari tahun 2010. Harga itu segitu aja loh. Iya Mas. Itu kalau nggak campur tangannya Allah mana mungkin. Iya, harga gula sekarang sampai sekarang ini bedanya jauh. Jauh. Iya, jauh. Dari Tapi tahun harga es, 2010 itu harga gula jangan bayangin berapa sekarang harga Iya. sekarang. terus harga plastik juga Mas. Plastik itu hampir Cuman modal sekarang lipat juga. udah disubsidi silang, jadi disilang sama itu ada es drop, ada es koko itu. Jadi bisa jadi
yang untuk modal yang produk ini, yang ngasih untung yang produk ini kan, jadi Iya. udah silang gitu. Yang penting istilahnya produk kita jaga, jangan sampai anak-anak itu makan serik apa batuk gitu Mas. Jadi istilahnya jangan sampai mendolimi orang. Istilahnya nanti kalau kita awal bikinnya seperti itu kan nanti berbalik ke kita Mas. Kalau kita nggak mendolimi orang, insya Allah orang juga respect sama kita. Kepada para pelaku usaha, saudara-saudara kami yang di luar sana, ya ayolah kita di dunia ini kan ya istilahnya sementara, istilahnya kita difokuskan sama yang menciptakan kita untuk suruh beribadah. Jadi ayolah kita fokuskan, kita ini tujuannya untuk akhirat. Jadi kalau usaha jangan pakai modal riba, insya Allah biar berkah. Kalau tujuan kita akhirat, insya Allah nanti dunianya sama Allah diikutkan gitu Mas. Bismillah, saya Robani, ini istri saya Ibu Ani dari produk Robani Es Krim, alamat Desa Panjirejo, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh customer kami, Mas, kepada toko-toko yang sudah bisa kami titipin. Ya, semoga semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.